Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alana wa iyyakum mimman yastawjibu syafa'atah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Kaum muslimin, bapak-bapak jamaah Masjid Al-Ijtihad Pusdatin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat ini kita yang hadir menjadi bagian orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada zuhur kita kumpul kembali menunaikan salah satu hal yang merupakan kewajiban kita semua sebagai seorang muslim, yaitu menuntut ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tidak ada sebuah alasan bagi seorang muslim meninggalkan daripada menuntut ilmu agama, karena ilmu agama itu sendiri pun adalah wasail, perantara yang menjadi penuntun buat kita semua menikmati kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Haddad di dalam kitabnya yang diberikan judul An-Nasaihud Diniyah, betapa beliau berkata, menuntut ilmu adalah ibadah tertinggi. Karena siapapun beribadah tanpa didasari ilmu, maka ibadah itu mardud wa matrud. Mardud tertolak dan matrud pun ditolak, bahkan gak diterima. Karena semua yang kita lakukan itu, baik berurusan dengan ibadah, amalan soleh, itu tidak terlepas dari namanya ilmu. Maka disinggung di dalam Al-Quranul Karim, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan oleh Allah, la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Janganlah kamu berpijak, janganlah kamu melakukan sesuatu ma laysa laka bihi ilmun, yang dimana kamu nggak paham tentang ilmunya. Saya kasih contoh yang mendasar. Berapa banyak orang yang rajin menunaikan ibadah sholat, tapi perangkat ibadah sholat dia nggak paham. Apa itu perangkat ibadah sholat? Ada rukun sholat, ada batal sholat, ada makruh sholat, ada syarat sah di dalam sholat. Syarat sah di dalam sholat ada diantaranya at-taharah, kita bersuci. Ada yang bersuci pakai tanah, debu. Ada bersuci menggunakan air. Bersuci dibagi kembali, ada dengan cara berwudu, ada dengan cara jinabah, kita mandi wajib. Wudu ada syarat sah, wudu ada syarat wajib. Enggak paham itu. Yang saya paham sholat, yang saya paham puasa Ramadan. Maka ibadah yang dilakukan itu haba'an mansura, seperti debu yang ditaburkan.
Apa makna haba'an manthura? Debu yang ditaburkan itu sebuah makna. Sehebat apapun dia beribadah kepada Allah, tapi dia nggak paham cara beribadah kepada Allah, dia nggak mengerti cara sholat kepada Allah, dia kagak paham rukun sholat, cara membedakan antara rukun dengan sunnah, maka sebanyak apapun dia ibadah kepada Allah, itu dapat merusak ibadah dia yang mendatangkan kemaksiatan dan dosa yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Nah, inilah kenapa salah satu wadah kita di Masjid Al-Ijtihad ini ada program kajian di setiap Senin, di setiap hari yang telah ditentukan. Ada kajian-kajian yang menambah semangat kita untuk lebih nikmat dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang hadir sadar betul, karena hidup kita wajib dibimbing sama Allah. Siapa orang punya hidup bukan bergantung sama Allah, maka hidupnya keadaan sia-sia. Siapa orang yang punya hidup menjadikan kiblat bukan dari Allah, maka hidupnya dia dalam keadaan tergantung. Na'udzubillah wal iyadu billah min dzalik. Oleh karena itu, Bapak sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mulai ta'lim kita dengan judul kitab Risalatul Mu'awanah yang ditulis oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Mudah-mudahan 30 menit ke depan yang saya sampaikan ini dengan waktu yang singkat ada kesan dan ada pesan buat saya pribadi dan pada umumnya buat saudara-saudara saya yang hadir. Mudah-mudahan dengan sebab ini kita kumpul, Allah buka hati kita, Allah mudahkan kita menerima ilmu, Allah ringankan kita dalam mengamalkan kebajikan-kebajikan. Ada ibadah, ada amal saleh, ada kebaikan yang ada di sekeliling kita, dan semoga semuanya itu menjadi wasilah buat kita semua untuk meraih kebahagiaan di sisi Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Al-Fatihah hadrati li Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan Sayyidina Ahmad bin Sayyidina Qutb bin Anfas, Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas, Syekh Ali bin Abdullah Baras, Sayyidina Qutb al-Irsyad wa Qadi al-Ibad wal Bilad, Al-Habib Abdullah ibn Alawi Al-Haddad, Sayyidina Ahmad bin Zain Al-Habshi wa Sayyidina Umar Al-Habshi, Sayyidi wa Habibi Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habshi wa Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habshi wa Al-Habib Hussein bin Abdullah Al-Idrus, Sayyidina Al-Walid Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Hassan Al-Attas, Sayyidina Al-Walid Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas, Sayyidi Al-Walid Al-Habib Hassan Al-Habib Saleh Ibn Imam Abdullah bin Umar Al-Shatiri wa Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki وجيت مزمل والحبيب عبد القادر الجيلاني بن مهدي بن عبد الله بن عمر الشاطري والحبيب رزاق ومي بن علوي بن عبد الله جمال الليل سيدي وحبيبي أبا عبد الله بن محمد بن عبد الله بن حسان عيدروس والحبيب أنا المحبوب الحبيب محمد الرضا بن عماد بن عبد الله بن حسان عباس شيخنا مملك أجمعين رشد شيخنا الشيخ محمد صالح كلوبينا شيخ محمد نواوي البندني وصول الفراعنة مع سلسلتهم وجميع المنتسبين إليهم. إن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وإن الله يعيد علينا من بركاتهم وأنوارهم وعلوم مكرماتهم وأسرارهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به ومدنا بأسراره وعاد علينا من بركاته في الدارين رضي الله عنكم إلى أن قال wa yambagi ayyakuna laka wirdun min qira'atil ilmin nafi'
wa walladzi yazidu fi ma'rifatika bidzatillahi wa sifatihi wa af'ali wa ala'i. Lanjutan 1 bulan yang lalu kajian kitab Risalatul Mu'awanah. Kembali Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengajak kita semua bahwa hendaklah di setiap kita ini harus memiliki wirid. Oke? Wirid pernah saya bahas. Wirid itu sesuatu yang dibiasakan. Itu wirid. Beberapa bulan yang lalu telah saya sampaikan, ada di antara kita yang rutin baca Quran. Setiap habis maghrib dia baca Yasin seumpama, atau setiap habis subuh dia baca Ar-Rahman dan Al-Waqiah. Pokoknya setiap subuh Waqiah Ar-Rahman, setiap maghrib dia baca Yasin, setiap malam Jumat dia baca Al-Kahfi. Terus dirawat sama dia. Itu namanya wirid. Atau kita menjelang tidur baca kalimat tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Setiap tidur 100 kali kita baca. Setiap tidur malam. Atau setelah sholat 5 waktu kita punya kebiasaan, Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, la ilaha illallah 40. Seumpama Zuhur dibaca, Asar dibaca, Maghrib dibaca. Rutinan amalan kebajikan itu namanya wirid. Oke. Nah, kemudian dikatakan oleh Imam Haddad, dari sekian banyak wirid yang telah disebutkan olehnya, yang tidak kalah penting itu min qiraatil ilmin nafi, jadikanlah wirid tentang ilmu yang bermanfaat buat kita. Ulama dulu itu dalam khazanah kekayaan intelektual seorang muslim, kecerdasan mereka itu dituangkan dalam sebuah tulisan. Ya kan? Nah, dulu itu dan sekarang karya-karya ulama-ulama klasik dan ulama kontemporer, terutama ulama-ulama klasik, mereka menyebutnya turoth. Apa itu turoth? Khazanah kekayaan intelektual muslim yang dikeluarkan dengan mahakarya tulisan mereka, kemudian dikonsumsi oleh seluruh umat muslim, terkhususnya pelajar-pelajar muslim. Nah, dari sekian banyak tulisan-tulisan mereka itu masing-masing disiplin ilmu yang dibangun. Itu semua yang mereka tulis bermanfaat. Ada ilmu nahu, ada ilmu sorof, ada ilmu balaghah yang isinya ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi', ada ilmu mantiq, ada ilmu arud, ada ilmu fiqih, ada ilmu ushul fiqih, ada qawaidul asasi fi ulumit tafsir, ada kaidah yang mendasar dalam ilmu hadis. Apa itu asbabul wurud, apa itu asbabun nuzul, dipak-pakin tuh sama dia. Masya Allah. Nah, ambil itu ilmu, kata Imam Haddad, ilmu yang bermanfaat untuk dirimu di saat menjalin hubungan baik sama Allah. Di antara ilmu itu, bagaimana caranya kita mencari ilmu yang menambah pengetahuan kita lebih dalam, yang menambah pengenalan kita lebih dalam tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ ada sifat Allah, di situ ada asma Allah. Oh, berarti ini yang ilmu yang dimaksud oleh Imam Haddad adalah ilmu yang berkaitan dengan keagungan-keagungan Allah yang didefinisikan oleh ulama dengan sebutan ilmu kalam. Nah, di antara ilmu kalam itu ada yang disebut dengan ilmu tauhid.
Maka dulu ada mufti Betawi di zaman itu tahun 1800-an Pak Masehi, namanya Al-Habib Utsman bin Yahya. Itu ulama Betawi tuh, nulis sifat 20, nulis perukunan Melayu, nulis Babul Minan. Itu ditulis berbahasa Arab tapi Melayu, tulisannya Arab tapi dibacanya Melayu. Tujuannya mempermudah pelajar-pelajar muslim yang ada di wilayah Betawi lebih gampang mempelajari agama. Nah, dulu kalau zaman kita masih pada kecil tuh, tahun-tahun berapa tuh Pak? 80, tahun 90-an, tahun 70-an kali Bapak Mea. Itu kayak kita diajarin sama guru ngaji sifat 20, wujud, kidam, baka. Itu tuh yang kayak begitu tuh. Masya Allah. Nah maka itu yang udah dihafal, sifat wajib di Allah, sifat mustahil di Allah, sifat jaiz bagi Allah. Yang dirangkum dengan 50 sifat wajib yang mesti dipelajari oleh orang muslim. 20 wajib buat Allah, 20 wajib buat 20 mustahil buat Allah, 1 jaiz buat Allah, 4 wajib buat para rasul Allah, 4 jaiz 4 mustahil para rasul Allah, 1 jaiz buat rasul-rasul Allah. Udah dihafal tuh? Pelajarin dah. Udah dihafal? Pelajarin dah. Kenapa mesti dipelajari? Tujuannya 1, biar kita lebih mengenal siapa yang kita sujudi. Biar kita lebih paham dengan siapa kita bermunajat. Biar kita memahami bahwasannya kita adalah manusia yang diciptakan oleh Yang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan kalau belajar begini keren banget itu. Ya kan Pak? Ngaji ngerasa diawasin sama Allah. CCTV kalah CCTV. Di kantor CCTV ada 10, lebih jelian Allah. CCTV alat, tapi Allah Maha mengetahui, Maha melihat, Maha mendengar, Maha memperhatikan. Nah, tujuannya yang dimaksud oleh Imam Haddad ini sering-sering dibaca ilmu-ilmu yang berhubungan antara diri kita kepada Allah. Tujuannya 1, biar kita lebih dekat dengan Allah. Orang kalau udah kenal dekat sama Allah, sama dosa takut. Betul gak? Orang kalau udah didekatin sama Allah, sama salah takut. Dirinya merasa khawatir nggak selamat, tapi dia nggak berputus asa, terus meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmun nafi. Saya kasih contoh, kayak kita ngaji sifat 20, itu ada wujud. Wujud itu diartikan ada. Allah itu wujud ada. Kita yang hadir pada saat sekarang ini namanya wujud juga ada. Dibedain sama ulama ahli tauhid. Kalau Allah itu wujudnya namanya wajibul wujud. Wujudnya Allah mesti. Sedangkan selain Allah namanya mungkinul wujud. Adanya hanya mungkin. Maka diistilahkan oleh ulama
selain dari Allah. Mereka ada karena didahului ketiadaan. Kalau kata orang Cipayung, kita yang ada ini diawali kagak ada. Di antara kita ada yang lahir tahun 77. Oh, berarti tahun 76 belum ada. Di antara kita ada yang beranaknya tahun 85, berarti tahun 84 ya kagak ada. Adanya kita diawali ketiadaan. Tapi Allah enggak begitu. Allah udah ada. Adanya Allah tidak didahului ketiadaan. Dan adanya Allah bisa ada karena sebelum kata-kata itu ada, Allah pun udah ada. Muyang-muyangin pala apa ini? Jangan Pak. Allah tuh. Oh, udah itu enak. Kita pahami. Oh, berarti ini sama kita nih. Kalau sesuatu yang bermulanya kagak ada, maka berakhir pun dengan ketiadaan. Tapi sesuatu yang bermulanya dengan yang ada, maka dia tidak diakhiri dengan ketiadaan. Ini kan kita memang belum tahu matinya kapan nih. Betul gak Pak? Kita kan gak tahu mati kita kapan. Tapi kita nanya, bakalan mati gak kita? Mati. Kita berawal dari ketiadaan, maka kita pun berakhir pun dengan ketiadaan. Tapi ketika alam semesta udah dibinasakan semuanya, yang tersisa adalah zat yang maha ada, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau mau direnungi diam-diam kita di kamar, Masya Allah, malu sama Allah. Malu. Ama ngaji kurang, ama belajar kurang, ama sholat kagak tapi doyan. Waliyadzubillah. Hakada. Maka dikatakan pula oleh Imam Haddad, wa ta'rifu bihi ma amara rabbi min ta'atihi wa nahaka an maksiyati wa yurithuka zuhdan fid dunya wa rabbatan fil akhirati. Dengan sebab seorang muslim dia paham betul dengan sifat dan asmanya Allah, maka efek positif yang dia terima itu, dia sebagai pribadi seorang muslim tidak sembarangan bertindak. Artinya yang berhubungan dengan perintah Allah, dia mudahkan diri dia. Allah ngajak dia sholat, lahir batin dia dibawa enak. Allah ngajak dia berpuasa Ramadan kayak kemarin, dibawa enak. Apa prinsip dia? Semua yang berhubungan sama Allah, saya mesti senang. Saya mesti berbahagia. Karena semua yang Allah perintah sama saya, di balik daripada itu semua adalah kenikmatan yang besar yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kayak kemarin kita puasa Ramadan, apa jaminan Allah? La'allakum tattaqun. Ini kan konsepnya tattaqun itu kita bahasa ya takwa doangan. Karena bandingannya materi. Nganggapnya ya tiba takwa doangan. Takwa derajat yang paling luhur yang Allah berikan kepada umat manusia, khususnya umat Nabi Muhammad SAW yang taat dan setia kepada Allah. Bukankah Allah berfirman pada ayat yang lain, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Orang yang bertakwa ini, kata Allah, hidupnya gak bakalan susah. Dia dikasih senang sama Allah lahir batinnya.
hatinya kagak sempit, hatinya gak gampang sakit hati, mulutnya gak gampang bicara yang buruk, perbuatannya gak gampang melakukan maksiat, karena dia terkontrol dan dikontrol oleh Zat yang Maha mengontrol, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah enak kan dia begitu. Kalau sekarang kan orang-orang itu ini kita ini diacak-acak nih, kayak pinjaman online, judi online, yang minjem setan, yang minjemin biar setan. Betul gak? Insyaallah main slot, main apa, gila. Waliyahzubillah. Ya Pak, riba dilarang sama Allah. Udah bukan urusan Nabi Muhammad nih. Allah yang nyampein ke Jibril buat Nabi Muhammad. Riba dosa. Pinjam duit dong 2 juta. Oke, kapan gantinya? Bulan depan. Gantinya 3 juta. Kan pinjaman online kayak begitu. Perangin yang kayak begitu. Nggak bakal ada berkahnya. Rumah tangga yang terlibat masalah urusan riba, nggak ada berkah-berkahnya. Sampai dikatakan kutipan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikutip oleh Sayyidina Abdullah bin Alawi al-Haddad, penulis kitab ini, paling kecil ada 73 dosa riba. Itu semua dosa besar. Paling ringannya dosa riba adalah dosanya anak berzinah dengan ibunya. Itu paling kecil. Anak berzinah dengan ibunya. Itu dosa riba paling kecil. Padahal anak berzinah sama ibu, dosanya besar luar biasa. Minal kabair, termasuk dosa-dosa yang besar. Enak dia. Terus diprotes. Ustadz nggak paham. Saya ngelakuin pinjaman online ini karena saya punya kebutuhan. Oke, dibalikan kembali sama ajaran Rasulullah. Apa yang disebut dengan kebutuhan? Ya kan? Kebutuhan itu nggak terlepas dari 3 perkara. Ada sandang kita, ada pangan kita, ada papan kita. Untuk kenyataan pada saat sekarang ini, manusia lebih dari cukup diberikan rezekinya oleh Allah. Makan gak susah. Itu pangan tuh. Makan kagak susah, cukup. Papan walaupun ngontrak kebayar, cukup. Ikhtiar dengan usaha yang lain, tadinya ngontrak bisa beli rumah. Ataupun kita sandang kita nih pakaian lebih daripada cukup. Pertanyaannya, kenapa orang banyak terjerat dengan masalah ribawi? Jawaban sederhananya, kalau kata orang Betawi, gayanya sebakul. Betul gak Pak? Gengsinya sebakul. Besar pasak ketimbang tihamnya. Ketahuan butuhnya 100, tapi dia melebihi kapasitas yang mau dia ambil 10.000. Kalau kata orang kita, bikin bengek dia punya hidup. Bawanya ampak, nyesek baik. Betul gak Pak? Sekarang pertanyaannya, apa yang kurang dari itu semua? Rasa syukur kepada Allah. Kayak kita nih kumpul, emang Bapak kerja, ini yang datang nih yang kerja nih, ini udah rata-rata di atas 5 tahun semua, kan 10, 15, betul gak? Pernah gak kita mikirin, tiap hari kok hidup begitu baik ya? Betul gak Pak? Iya gak? Selain Sabtu Minggu dah, Senin, begini di rotasi kita punya hidup. Tahu-tahu uban banyak di kepala. Tahu-tahu yang tadinya gagah, rumah badan rada lemesan dikit. Gigi yang tadinya penuh rontok atu-atu. Bener gak?
Ini badan kita kemakan sama waktu. Badan kita ini kemakan sama zaman. Badan kita ini kemakan oleh keadaan. Tapi jiwa kita enggak bakalan pernah. Enggak pernah tua, enggak pernah muda. Karena jiwa dan hati kita ini akan membawa amalan-amalan kita, baik amalan yang saleh ataupun amalan yang toleh, yang untuk dipertanggungjawabkan kepada Allah. Renung dah. Gak usah yang lain-lain. Ya udah kawin, punya anak 3, masih judi baik. Buat apa? Duit yang kita dapat haram, diempanin ke anak bini haram, penyebab gaswatul qulub, hati jadi keras, jauh dari nasihat, jauh dari agama, jauh dari Allah, jauh dari ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi justru Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang punya hidup merasa diatur sama Allah. Di prinsip kita, Pak, kita hidup merasa diatur sama Allah, merasa diarahkan oleh Allah, merasa dibimbing oleh Allah. Apa cirinya? Kita ikutin ajaran yang dibawa Nabi Muhammad. Selesai. Oh, kita nggak bisa bypass karena kita bukan pribadi yang ketemu langsung dengan Nabi Muhammad. Kita pribadi yang nggak ketemu dengan sahabat Nabi Muhammad. Tapi Rasulullah bersabda, al-ulama'u warathatul anbiya. Para ulama itu adalah ahli waris para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita beruntung di tengah kampung kita, di tengah-tengah masyarakat kita masih banyak ulama. Kita punya guru ngaji yang bisa baca Quran. Kita punya guru ngaji yang bisa di dalam fikih ibadah. Kita punya guru ngaji yang punya dalam ilmu adab dan akhlak. Kita beruntung. Kita belajar kepada mereka. Kita setor hafalan kepada mereka. Nah, itulah ketika kita memahami ini semua, maka hasil yang kita peroleh, kita merasa diri diawasi sama Allah, diperhatikan kepada Allah, terus dibimbing dengan Allah, maka dikatakan oleh Imam Haddad, wa yurithuka zuhdan fid dunya wa raghbatan fil akhirah. Maka Allah akan menitipkan di dalam hati-hati kita zuhdan fid dunya. Apa zuhdan fid dunya? Hati yang tidak gila sama dunia. Oke, Pak? Hati yang tidak gila sama dunia. Artinya kita punya hati dibikin sama Allah, kagak diikat dengan dunia. Saya luruskan, zuhud itu enggak mesti miskin. Orang punya sikap zuhud itu enggak dilarang untuk menjadi kaya. Yang penting hatinya tidak tergila-gila dengan dunia. Enggak gila hormat, enggak gila dihargain orang, enggak semuanya dihargai dengan uang. Dia menyantai aja, padahal dunianya kaya. Syekh Abdul Qadir Jailani, siapa yang meragukan kewaliannya? Enggak ada. Syekh Abdul Qadir Jailani waliyun min awliyaillah, Qutbul Aqtab, Qutbul Ghaus, wali Allah, sikap zuhudnya luar biasa, orang kaya. Syekh Abu Bakar bin Salim, ulama Abdurrahman, salah satu cucu daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wali Allah, zuhud, orang kaya. Yang penting kita punya kekayaan,
tidak menyebabkan diri kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makalah inilah yang dipesan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tulikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta yang kita punya, anak yang kita miliki menyebabkan diri kita jauh daripada Allah. Tapi harta yang kita punya, anak yang kita punya, kita gunakan, kita manfaatkan untuk di jalan Allah, itulah yang dimaksud oleh Allah kebaikannya untuk dunia dan akhiratnya. Terakhir, waraghbatan fil akhirah, orang-orang yang dapat mengenal dengan baik Allah Subhanahu wa ta'ala, bimbingan Allah, tuntunan Allah, maka akan membekas di dalam hati dia, hati yang selalu diikat untuk akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia merasa senang kalau dipanggil sholat. Dia merasa senang kalau mulutnya bisa baca Quran. Dia merasa senang hatinya selalu menghadap Allah. Maka itulah ciri-ciri pribadi muslim yang badannya dunia tapi hatinya udah sampai ke akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaat dan berkah buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau ditanya? Bapak-bapak? Ngantuk? Apa belum ada? Hah? Ya? Ya? Ustaz, kalau misalkan gini, ada orang yang ada ilmu, tapi mohon maaf dia tidak selamat di akhirat. Tapi ada orang yang kelihatannya tidak berilmu, tapi dia kelihatannya juga selamat di akhirat. Jadi yang orang yang kelihatannya berilmu, tapi tidak selamat di akhiratnya. Tapi orang yang kelihatannya tidak berilmu, tapi dia kelihatannya selamat. Itu misalkan itu takdir atau memang apa dari manusianya itu gitu. Dan memang kalau memang ada cara untuk misalkan orang yang berilmu, apa ada misalkan ada amalan yang bisa berubah gitu. Saya mau katakan, nih kita semua yang hadir, kita enggak punya jaminan selamat di akhirat. Siapa yang berani mengatakan kita ini orang selamat di akhirat? Enggak ada. Nah ini yang ditanyakan Pak Haji, analisa. Ya kan? Analisa namanya. Ini ada orang alim enggak selamat. Ada orang yang kelihatan biasa-biasa saja sama kita selamat. Nah, ada konsep nih. Di antaranya itu saya pernah baca kitab namanya Al-Jawahirul Lu'lu'iyah, karangan Al-Imam Jurdani, itu mensyarahkan kitab Hadis Arba'in Imam Nawawi. Beliau katakan, bahkan Imam Haddad katakan juga, ada di dalam kitabnya itu Risalatul Mawana ada, Nasoihud Diniyah ada. Dikatakan nama Imam Haddad, saya kutip kalimat Imam Haddad, tidak ada jaminan bagi siapapun muslimnya dia bisa selamat akhirat, atau tidak ada jaminan bagi siapapun orang kafir dia ahli neraka. Karena patokannya apa? Innamal amru bil khawatim. Karena segala urusan seseorang itu bagaimana menjelang penghabisan dia punya umur. Ini kadang-kadang dia orang kafir 70 tahun ya kan, lagi sakaratul maut, dibimbing sama anaknya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, plok mati. Matinya husnul khatimah dan masuk surga. Ya kan Pak? Ada orang muslim, Masya Allah, pas lempungan mati, su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Maka kata Imam Haddad di dalam kitab beliau Risalah Adab Sulukil Murid, beliau katakan begini. Ciri orang itu wafat husnul khatimah tergantung dia melakukan perjalanan kehidupannya. Kalau perjalanan kehidupannya dia rawat hubungan baik sama Allah,
sholat nggak ditinggal, pokoknya ibadah-ibadah nggak ditinggal, kebajikan kagak ditinggal. Itu ciri orang wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Kalau ada orang yang punya kebiasaan berbuat dosa, maksiat, ya kan? Itu kata Imam Haddad, ciri orang su'ul khatimah. Sampai saat ini kita nggak tahu nasib kita menjelang akhir hayat seperti apa. Maka kata Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas, beliau katakan sering-sering baca Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Begitu ya Pak Ji? Udah ya? Pulang ya? Ya udah dong. Nanti lanjut lagi kita. Yang penting kita sehat. Lagian kalau ngaji lama-lama juga muyang-muyangin doang kan? Ya kan? Yang penting kita sehat, kita panjang umur. Ya sedikit yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bermanfaat buat saya, buat Bapak semua dan berkah buat kita semuanya. Latinia Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.